get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader guys. We are doing your reading now Aquarius. Ya, Aquarius single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love reading for December 2022 ya. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Kenapa general? Karena aku bisa bicara ke banyak Aquarius sekaligus ya, hampir aku selalu sebut Aquarius sekaligus, oke? Dan kenapa disebut vice versa? Karena kita akan melihat dari dua sisi guys. Yang pertama dari sisi kamu Aquarius dan kemudian dari sisi dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list, menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidup kalian ya guys. Ketika nanti aku membahas dari sisi kamu dan kamu merasa resonnya dengan apa yang aku bahas, lalu tertarik untuk melihat dari sisinya dia, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Di situ aku sudah siapkan 3 link. Yang pertama dari nyawer.co, kemudian ada Sociabus, dan yang ketiga ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Oke. Kita akan pakai deck dari dia, deck untuk dia yang ini. Aku singkirin dulu ya biar nggak tergabung-gabung. Dan kemudian untuk kamu pakai yang ini ya. Readingan ini untuk Aquarius ya, dalam 6 bulan ke depan ada peluang untuk menjadi couple ya guys. Ada peluang keluar dari kesinggalannya, ada peluang in relationship again, oke. Jadi kalau memang Aquariusnya tidak ada peluang, maka tidak akan resonnya dengan apa yang aku sampaikan, dan jangan dipaksakan ya. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu akan menyakitkan guys, oke. Ready Aquarius? Tentu saja ready ya. Ini 2 hari terakhir sebelum masuk Desember guys. Kalian sudah merasakan vibes-vibesnya akhir tahun guys. Udah dong ya. Oke, ini juga readingan aku yang terakhir untuk kamu Aquarius di bulan November ini ya. Setelah itu kita akan bertemu di Desember. Oke. Kita mulai dari deck Oracle dulu tentunya. Ini kenapa di sini? Siapa yang buat ini di sini? Siapa yang bikin ini di sini? Makan tempat aja. Aduh, ini posisi tertinggi. Disinilah Oracle-nya Aquarius akan diletakkan. Oke. Kita mulai saja. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love reading for December 2022. Ini adalah clue atau petunjuk yang perlu kalian ketahui di Desember ya guys. Aku ambil 1 kartu saja sebagai simbol dari kesendirian kalian. Oke. I swallow my pride. Katanya apa itu I swallow my pride? Kenapa ada yang menelan harga dirinya? Kenapa kalian harus menelan harga diri Aquarius? Harga diri itu harusnya dijunjung tinggi-tinggi. Kayak tempatkan di sini, bukannya ditelan. I swallow my pride katanya. Ada itu nyanyi lagu kayaknya gitu kan, ada nadanya sih guys. I swallow my pride katanya. Jangan, aku tidak ambil 2 ya, 1 saja Aquarius. No, lagi-lagi 2 ya guys. Dia keras kepala mau bilang 2 aja. 1 aja. 1 aja belum tentu kamu clearin nantinya di Desember ya. Oke. Intuition. Kalian melihat ini Dora. Ini simbol dari jantung ya. Jantung loh guys, bukan hati ya. Heart ini, heart. Bahasa Inggris heart itu jantung, oke. Hati itu liver. Ini jantung, dan di jantung ada matanya. Beberapa di antara kalian mungkin sudah terbuka cakra hatinya ya, cakra jantung ya, jangan cakra hati. Cakra jantungnya guys, oke. Karena jantungnya sekarang melihat, oke, hatinya sekarang sedang melihat. Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what's needed. Ada urusan pribadimu dengan universe saat ini Aquarius yang aku rasa sedang berprogres ke arah yang lebih baik, dan tentu saja ini akan mempengaruhi statusmu ya. Hubunganmu itu membaik gitu dengan universe. Kamu mungkin jadi rajin sholat guys, jadi rajin berdoa, jadi rajin tanya sana tanya sini ke universe tentang kehidupanmu begitu. Dan aku lihat hubungan kalian semakin akrab ya. Hubungan kamu pribadi dengan universe semakin akrab, dan aku tidak akan bisa mengikut campur di situ ya, mencampurinya. Tapi kemudian karena hubungan itu akrab, kamu jadi mengetahui step by step what's next in your life. Kamu bisa merasakan guys, karena ada kartu intuisi di sini, ya. Kamu bisa merasakan God speaks through your heart katanya. Tuhan itu kan bicara dari hati kita. Nah, ketika kita sudah bertemu
berteman baik, bergaul dengan akrab dengan Tuhan, Tuhan itu akan sering berbicara dari hati kita tuh bicara guys. Begini loh, begitu loh, begitu loh. Dan kita tahu langsung, oh begini. Ada ya sesuatu yang terjadi di depan mata kita tiba-tiba begitu guys. Yang dulunya ketika kita belum akrab sama universe kita panikan begitu, tapi setelah kita akrab sama Tuhan sama universe gitu kita tahu oh ini tujuannya begini, caranya begini. Nah, itu yang aku rasakan sama kamu dan ini juga akan terasa dalam hal romance ya atau dalam jodoh. Mari kita lihat dulu kartu besarnya. Kalian sedang benar-benar fully guided guys. Jadi kalau ini di kartu tarot kemungkinan besar the Fool ya. The Fool itu divine intervention sangat kuat di dalam hidup kita dan kita bergerak melangkah itu diarahkan. Oke. Let's see. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes. Love reading for December 2022. Thank you. What's going on in your life, Aquarian? The Queen of Swords. Ini pertahanan ya guys, lebih ke arah security atau kalian membuat kayak semacam boundaries ya. Gerbang, gate supaya tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam hidup kalian. The Tower. The Lovers. Apa-apaan ini? Kita lihat dulu the King of Pentacles fokusnya. Kemudian King of Cups. The Three of Cups. Dan the Star. Temperance. Yang terlihat di sini adalah bau-baunya Sagittarius, oke, kemudian Gemini, Taurus, Virgo, dan Capricorn, serta Aquarius ada ya guys, oke. Tidak harus, tapi kita lihat dulu apa ini ceritanya. Ini yang paling penting. The Temperance, you enjoy the life. Kemudian the Lovers yang menjadi permasalahannya. The Star, the Tower, King of Pentacles, King of Cups. Bisa jadi ada dua king di sini guys, ada dua orang sekaligus ya yang sedang mengincar kalian, pengen masuk ke dalam hidup kalian, lagi menawarkan diri untuk masuk ke dalam hidup kalian. Ada seseorang dan dikelilingi oleh dua energi maskulin. Aku lihat seseorang ini bisa feminin, bisa maskulin. Oke. Jadi bisa laki-laki dikelilingi oleh dua laki-laki lainnya, atau perempuan dikelilingi oleh dua perempuan lainnya, atau laki-laki dikelilingi oleh lawan jenisnya. Tapi ada dua ya. Let's see. Kalau pandai Please bless this reading for Aquarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for December 2022. Okay, let me clarify the Temperance. The Sun. Oke, salah satu dari King ini akan semakin mendekat di dalam hidupmu, akan semakin attach. Attach itu nempel, aku lihat guys. Sebentar aku tak tunjukin ke kalian ya. Kayak gini, ini kamu gitu ya. Dan kemudian salah satu dari King ini akan semakin menempel ke kamu, dan itu atas intervensi atau kerjaan universe. Ya, karena center of readingnya yang menjadi challenge-nya adalah The Lovers, dan itu Major Arcana. Kamu tidak bisa lakukan apapun untuk menegakkan atau membuang Major Arcana dari hidupmu. Universe yang tegakkan ke kamu, The Lovers. Ciri-cirinya King yang mau mendekat ke kamu ini adalah orang yang nantinya akan sulit sekali kamu pahami, karena begitu banyak perbedaan di antara kalian Aquarius. Bisa jadi perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, budaya, culture, agama, oke, usia, status sosial, dan lain-lain. Nanti kita lihat dia King mana yang mau mendekat itu ya. Oke, ada The Hermit, King of Pentacles. Hermit yang terlihat guys. Oke, selamat. Kamu akan didekati oleh Virgo, aku lihat, oke. Oke, bukan harus ya. Bisa jadi Taurus juga, bisa jadi Capricorn juga. Tapi yang aku lihat di sini adalah orang yang kamu fokuskan yang akan mendekatimu. Sudah pernah terjadi hubungan di antara kalian, maybe, bisa jadi guys, dan kemudian terlepas, ada banyak perbedaan, udah deh males gitu ya. Aku itu in relationship buat happy-happy gitu, jangan sampai in relationship
malah bikin pusing gitu. Dan kemudian bersama si King of Pentacles ini bikin pusing. Tapi dialah yang akan mendekatimu. Dialah yang akan menjadi challenge di dalam hidupmu. Kenapa bisa di challenge? Karena kamu tadi dekat dengan universe. Ya. Dan kamu tahu itu guys. Jadi munculnya seseorang di dalam hidup kita apakah akan membawa kebahagiaan atau membawa cobaan, membawa tantangan, akan tahu. Kita akan tahu ya. Dan kamu sudah tahu, kamu ngerasa ketika si King of Pentacles ini mendekat atau masuk ke dalam hidupmu, maka hidupmu akan challenging. Sama seperti yang dulu. Karena itulah kamu berusaha untuk tidak membiarkan itu terjadi. Oke. Kita teruskan dulu di center of the reading guys. Kamu berharap yang datang orang lain gitu deh ya, jangan dia deh gitu. Tapi ya apa boleh buat, yang muncul adalah dia, yang didekatkan ke kamu adalah dia. Dan munculnya Wheel of Fortune di sini guys. Kedatangan dia itu nanti tidak seburuk yang kamu bayangkan ya, tidak seburuk yang kamu bayangkan. The Wheel of Fortune, Hierophant dan The Two of Pentacles. Bisa jadi arahnya serius ya, karena King of Pentacles dia nggak mau drama ya. Taurus, Virgo, Capricorn nggak mau drama, langsung to the point aja. Nanti mungkin maunya seperti apa. Bisa jadi langsung ngajak nikah begitu, atau taaruf, amin ya. Kalian suka kan ditaarufin, oke. Kemudian saat ini masih tertunda. Kenapa bisa tertunda? Karena The Lovers ini belum ditegakkan ya. Tapi Desember akan ditegakkan di minggu ketiga. Ketika The Lovers itu tegak, datanglah dia. Artinya challenge datang ke dalam hidupmu, yaitu berupa gap tadi ya, perbedaan. Begitu banyak perbedaan antara kamu dengan dia. Oke. Selama dia tidak ada di dalam hidupmu atau tidak mendekat ke kamu tadi, kamu baik-baik saja guys. Tapi kadang-kadang hidup ini guys tidak melulu tentang baik-baik saja ya. Ya nggak sih? Kalau kita bisa handle diri kita sendiri kan aman sebenarnya. Makanya banyak orang yang begitu guys. Semakin banyak semakin menjauh dari orang atau semakin sedikit koneksi dengan orang, maka akan semakin indah hidupnya katanya. Jadi dia tuh nggak banyak berkenalan dengan orang, nggak banyak bergaul, nggak banyak bla 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 segala macam. Tujuannya adalah untuk meminimalisir challenge di dalam hidupnya begitu. Bisa jadi kamu juga tipikal yang seperti itu Aquarius. Dan mau nggak mau aku lihat guys, no. Tidak ada tawar-menawar, dia harus masuk ke dalam hidupmu ya. Mari kita teruskan dengan fokus, The King of Pentacles. Di satu sisi kamu ingin orang yang berkelimpahan gitu lah ya dalam hal duniawi, dan di sisi lain kamu ingin orang yang benar-benar paham tentang cara mencintai atau penuh kasih sayang gitu ya guys ya. It's okay. Selama masih single kita bisa memikirkan atau menargetkan siapa atau tipe yang bagaimana yang boleh masuk ke dalam hidup kita ya toh. Oke, The World, Eight of Swords, dan kemudian The Seven of Pentacles. Kamu memanifestasi orang ini. Kamu memanifestasi. Ada dua hal yang paling penting bagimu dalam relationship. Yang pertama money, dan yang kedua emotion. Dan yang aku lihat yang paling penting money, uang ya, atau keindahan duniawi lah guys ya. Misalnya udah dia ganteng atau cantik gitu, dan kemudian kaya raya, keluarganya keluarga baik-baik atau keluarga terpandang begitu, kemudian pekerjaannya bagus. Kalau dia yang perempuan dia soleha, itulah Pentacles yang terlihat di sini. Itulah salah satu yang menjadi persyaratan utama yang kamu tetapkan untuk dirimu, untuk your next partner, oke? Dan itu termanifestasi aku lihat di sini guys. Tapi dalam bentuk The Lovers. Kamu lupa memanifestasi bahwa mudah-mudahan kami searah, seiring, sejalan. Sering gitu ya guys, kita memanifestasi mudah-mudahan jodohku berikutnya kaya, cantik, kemudian soleha, kemudian keluarganya baik-baik, keluarga terpandang, dan dia tuh akan mencintaiku, bla 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 segala macam. Semua yang baik-baik dimanifestasi, tapi lupa memanifestasi bahwa mudah-mudahan yang sepadan denganku, mudah-mudahan yang satu agama denganku, mudah-mudahan yang satu kebudayaan denganku. Lupa. Dan lupa, kemudian datanglah yang kita manifestasi. Ternyata oh my god, kita lupa memanifestasi satu hal lagi, at the same page.
Itu tidak disebutkan, tidak dimanifestasikan, dan itulah yang terjadi padamu saat ini Aquarius ya. Di Desember nanti orangnya masuk ke dalam hidupmu. Kamu akan kaget melihatnya ya, karena bisa jadi kamu pribumi dan dia itu bule. Amin ya, amin lah. Kalian kan suka bule Aquarius. Bisa jadi kalian itu cuman lulusan S1 begitu ya, cuman lulusan S1, menurut kalian cuma lulusan S1 gitu, dan ternyata yang datang itu profesor gitu. Pokoknya nanti kalian kagetnya itu berkaitan dengan perbedaan ya. Loh kok beda banget begitu, oke. Tapi ada unsur-unsur Pentacles yang kalian manifestasi ada padanya. Hangman, Six of Wands, Page of Pentacles. Bisa jadi ada orang lain juga guys ya. Dari tadi aku ngerasa di sini ada 2 orang yang mengelilingimu. Bisa jadi ada orang lain juga, tapi I don't know, subconsciously bisa jadi kamu itu hanya ngebayang-bayanginnya aja gitu loh, kayak ngehalu aja sama dia ya. Misalnya suami orang atau istri orang begitu, kamu halukan begitu. Misalnya kamu kagum dengan baiknya suami orang kepada istrinya, dan kemudian kamu kayak memikirkan kayak mana kalau aku suami dia tuh jadi suami aku, atau dia tuh jadi istri aku begitu ya. Ada yang dia halukan di sini aku lihat. Di angan-angan. Tapi yang mau datang itu yang real ya, bukan yang di angan-anganmu. Oke. Libra muncul lagi di sini. Tambah 1 lagi. Entah kenapa air sign jadi semakin kuat, Libra, Gemini, dan Aquarius ya, sesama air sign. Let me clarify the Three of Cups, thank you. Kamu tidak dalam keadaan desperate saat ini Aquarius, kamu tidak lagi butuh cepat seorang pendamping ya, karena tadi kamu itu sedang bergaul karib ya, lagi akrab sama universe, jadi hidupmu baik-baik aja aku lihat. Dalam hal emotion, kamu happy, bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini ya, jomblo tapi masih bisa kerja dan masih bisa sama teman-teman, masih bisa sama keluarga, itu menyenangkan kayak gitu ya. Kamu tuh nggak desperate banget, nggak kayak Cancer nanti tiba-tiba ada crosswatcher Cancer di sini, bahaya guys. Oke. The Three of Pentacles, kemudian the Temperance dan the Empress. Bisa jadi single mom ya, single mom atau single dad, karena Empress datang di sini. Single mom yang sudah menikmati hidupnya, hore gitu. Dia udah nggak mikirin tentang oh my god, what's going on with me, kenapa aku single, kenapa hubunganku berakhir. Udah nggak di situ lagi ya. Dia udah nggak di posisi penyesalan atau bertanya kenapa lagi tentang relationshipnya. Dia udah happy dan independen sendirian. Aku rasa kamu cari uangmu sendiri juga. The Three of Pentacles ini kartu bekerja, kemungkinan besar entertainer ya, hiburan. Kalian penyanyi guys, penyanyi cafe, oke, atau dancer, atau you know what I mean, yang berkaitan dengan entertainment atau seni begitu, dan kalian enjoy the life ya. Kalian banyak habiskan waktu bersama saudara, keluarga, atau teman-teman guys. Tapi kalian memanifestasi si King of Pentacles ini ya, makanya dia muncul. Kalian manifestasi. Oke, let me clarify the star please, thank you. Yang membuat kamu ragu nanti justru malah yang tidak pernah kamu bayangkan selama ini. Ketika dia muncul di bulan Desember ini, dia akan memancingmu mengingat satu atau beberapa kata kunci ideal yang tidak ada pada dirinya. Itu yang bahayanya guys, karena manusia tidak akan pernah merasa puas. Kamu, aku, kita semua tidak akan pernah merasa puas ya. Hari ini kita punya gaji 10 juta 1 bulan, kita nggak akan puas. Kenapa nggak 11 juta gitu? Udah dapat 11 juta, kenapa nggak 11 juta 500? Udah dapat 11 juta 500, kenapa nggak 12 juta? Itulah manusia, ciri-ciri manusia yang tidak pernah puas. Yang kamu manifestasiin adalah the King of Pentacles. Kalau dia berada di energi the lovers samamu gitu, artinya perbedaan ada begitu di antara kalian berdua, itu karena kamu tidak memanifestasi tentang at the same page tadi ya, atau satu frekuensi tadi, dan dia muncul. Mulailah kamu ngedumbel, kok yang ini yang datang, kok jadi begini, oke. Your soulmate ya, dari kehidupanmu sebelumnya aku lihat, dan begitu kalian terkonek nanti di bulan Desember ini, maka dia adalah bagian dari hidupmu selama-lamanya.
Bukan aku bilang guys kalian akan bersama selama-lamanya. No, tapi bagian dari hidupmu selama-lamanya. Dia akan selalu ada di dalam pikiranmu selama-lamanya, seumur hidup. Dia akan selalu menjadi cerita selama-lamanya. Terlepas apakah kalian memutuskan untuk bersama atau tidak bersama. Oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu Aquarius dan kamu tertarik untuk melihat siapakah dia, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan membahas tentang dia dan tentunya saja ada beberapa clue lagi atau petunjuk dan nasihat untuk kamu ya, sebelum nanti kamu membuat keputusan apakah akan menerima atau tidak menerima dia di dalam hidupmu. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian Aquarius single Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading di bulan Desember 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much Aquarius. Dadah.